Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Dara di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Disimak baik-baik ya anak-anak. Semangat belajar. Istilah virus pasti udah nggak asing ya di telinga kalian, karena dari awal tahun 2020 kemarin sampai dengan saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, di mana COVID-19 itu adalah salah satu dari virus. Nah, virus itu sebenarnya adalah agen penginfeksi mikroskopik yang dapat bereproduksi di dalam sel makhluk hidup. Jadi virus ini dia memiliki sifat sebagai makhluk hidup karena dia bisa melakukan reproduksi. Tapi reproduksinya ini dia harus melakukannya di dalam sel makhluk hidup atau sel inangnya. Bisa di sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia, ataupun di sel bakteri. Nah, kalau si virus ini menginfeksi sel inang, maka si sel inang itu akan sakit gitu. Ya, dan virus ini dia ukurannya mikroskopik. Jadi virus itu nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi bukan berarti virus itu tidak ada. Karena virus memang ukurannya sangat-sangat kecil dan dia hanya bisa diamati menggunakan mikroskop elektron. Pada video kali ini yang akan Bu Dara bahas adalah yang pertama kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus. Yang kedua kita akan belajar tentang ciri-ciri virus. Yang ketiga kita akan belajar struktur virus. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang reproduksi virus. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus. Penelitian tentang virus itu diawali dengan ditemukannya penyakit bintik kuning pada daun tanaman tembakau. Seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 dia mencoba melakukan pengamatan terhadap penyakit pada daun tembakau tadi. Dia melakukan sebuah eksperimen. Jadi daun tanaman tembakau yang sakit dia haluskan, kemudian dia ekstrak. Nah, hasil ekstraknya ini dia semprotkan ke daun tanaman tembakau yang sehat. Dan hasilnya adalah daun tanaman tembakau yang tadinya sehat ini beberapa hari kemudian menjadi sakit. Di situ Adolf Meyer menyimpulkan kalau penyakit pada daun tembakau ini adalah penyakit yang menular. Nah, kemudian juga Adolf Meyer ini dia berhipotesis kalau yang menyebabkan penyakit daun tembakau ini adalah bakteri. Tapi ketika dia melakukan pengamatan daun tembakau yang sakit ini di bawah mikroskop, dia tidak menemukan bakteri gitu. Dia tidak melihat apapun di bawah mikroskop. Jadi dia berhipotesis lagi kalau yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah bakteri yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri biasanya. Nah, selanjutnya penelitian tentang virus dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dmitri juga melakukan sebuah penelitian yang hampir sama penelitiannya dengan Adolf Meyer. Bedanya di sini dia menggunakan saringan Chamberlain, di mana saringan Chamberlain ini berfungsi untuk menyaring bakteri. Nah, eksperimen yang dilakukan Dmitri hampir sama dengan Adolf Meyer. Jadi awalnya daun tanaman tembakau yang sakit dia haluskan, kemudian dia filtrasi menggunakan saringan Chamberlain, dan filtratnya ini kemudian dia semprotkan ke daun tanaman tembakau yang sehat. Nah, seharusnya kalau memang yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau ini adalah bakteri, harusnya tersaring menggunakan Chamberlain, sehingga daun tanaman tembakaunya ini tetaplah sehat. Nah, tapi pada kenyataannya, daun tanaman tembakau yang sehat ini tetaplah menjadi sakit. Nah, di situ Dmitri Ivanovsky membuktikan bahwa patogen yang menyebabkan bintik kuning pada daun tembakau ini bisa melewati saringan Chamberlain. Jadi dia berhipotesis, dia punya dua hipotesis nih. Yang pertama, hipotesisnya adalah penyebab penyakit pada daun tembakau ini itu adalah
bakteri yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri biasanya. Dan yang kedua, hipotesisnya berbunyi, jadi bisa saja memang sebenarnya bakterinya itu sudah tersaring di menggunakan Chamberlain ini, tapi yang menyebabkan penyakitnya pada daun tembakau ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh si bakteri yang tadi. Selanjutnya, hipotesisnya Dmitri Ivanovsky coba dibuktikan oleh Martinus Benjering tahun 1897. Nah, di sini Martinus Benjering dia melakukan percobaan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Bedanya di sini dia melakukan eksperimen atau penelitian bertingkat. Ya, jadi awalnya daun tanaman tembakau yang sakit, dia tumbuk, kemudian dia filtrasi, dan hasil filtratnya ini dia semprotkan ke daun tanaman tembakau yang sehat. Nah, kemudian daun tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit. Nah, pada tahap kedua, daun tanaman tembakau yang sakit ini kemudian dia tumbuk juga dan dia filtrasi juga. Nah, hasil filtratnya ini dia semprotkan ke daun tanaman tembakau yang sehat. Dan hasilnya adalah daun tanaman yang sehat ini menjadi sakit. Nah, di situ dia menghasilkan, jadi penelitian ini menghasilkan bahwa seharusnya kalau memang yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman tembakau ini adalah senyawa kimia atau zat kimia yang dihasilkan sama bakteri, seharusnya daun tanaman di tahap kedua ini tidak sakit karena seharusnya sifat patogen dari senyawa kimia atau zat kimia itu pasti akan berkurang. Tapi kenyataannya di sini daun tanaman tembakaunya tetaplah sakit. Ya, nah jadi di sini membuktikan kalau memang yang menyebabkan penyakit daun tembakau ini adalah mikroorganisme yang ukurannya itu jauh lebih kecil daripada bakteri. Ya, jadi patogen mosaik tembakau ini bukan bakteri, tapi partikel yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Dan Martinus menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Dan di sini juga Martinus tahu kalau penyebab penyakit pada daun tanaman tembakau ini dia bisa melakukan perbanyakan diri. Dia bisa melakukan reproduksi. Dan selain itu juga Martinus mengetahui dari hasil penelitiannya yang lain, dia mengetahui kalau mikroorganisme ini berbeda dengan bakteri. Karena mikroorganisme ini tidak bisa dikembangbiakkan di cawan petri yang berisi nutrisi. Dan tidak mati mikroorganisme ini ketika dimasukkan ke dalam alkohol. Nah, selanjutnya penelitian tentang virus dilanjutkan oleh Wendell Stanley di tahun 1935. Nah, Wendell Stanley ini dia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau dan dia juga berhasil menamakannya Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, di sini Stanley juga menemukan kalau virus ini bersifat partikulat. Maksudnya partikulat itu adalah dia bisa ada pada kondisi non-aktif ketika berada di luar tubuh inangnya atau di luar tubuh makhluk hidup. Sementara ketika ada di dalam tubuh makhluk hidup, dia menjadi aktif dan bisa melakukan metabolisme serta bereproduksi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus ini dia aseluler, jadi tubuhnya itu tidak tersusun atas sel. Ya, jadi dia bukan sel. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki sitoplasma dan organel, makanya dia disebut aseluler. Selanjutnya, dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, bisa DNA atau RNA. Nah, kemudian dia ini mikroskopik, jadi ukurannya itu sangat-sangat kecil, hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Nah, ukuran tubuh virus itu sangat kecil.
ukurannya kira-kira hanya 20 sampai 300 nanomikron. Nah, di sini Bu Dara nampilin gambar perbandingan antara ukuran sel darah merah, sel bakteri, dan juga virus. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini, ini adalah sel darah merah, sementara ini adalah sel bakteri. Nah, di sini kelihatan kalau virus itu ukurannya jauh lebih kecil nih dibandingkan dengan bakteri. Nah, makanya gak heran kalau ada virus juga yang bisa menginfeksi bakteri. Jadi virus itu gak hanya menginfeksi hewan, tumbuhan, dan juga manusia aja, tapi dia juga bisa menginfeksi bakteri karena ukurannya yang sangat kecil. Ciri-ciri virus berikutnya adalah dia dapat dikristalkan. Jadi ketika tidak berada di dalam tubuh makhluk hidup, maka dia ini dalam kondisi yang non-aktif gitu. Jadi dia bisa dalam bentuk kristal. Kemudian dia disebut parasit intraseluler obligat. Jadi si virus ini dia tidak bisa melakukan reproduksi kalau dia tidak berada di dalam sel inangnya. Sel inang di sini bisa bakteri, bisa juga sel manusia, sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian dia tidak dapat melakukan metabolismenya sendiri. Untuk melakukan proses metabolisme dia harus berada di dalam sel inang, jadi harus menumpang. Kemudian yang terakhir bentuknya ini bermacam-macam. Nanti kita akan pelajari bentuknya ya. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah Bu Dara jabarkan, virus itu sama seperti makhluk hidup. Dia bisa melakukan reproduksi. Tapi reproduksi yang dilakukannya harus di dalam tubuh sel inang. Virus juga tubuhnya tidak terdiri dari sel. Jadi, virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Coba nih menurut pendapat kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, next kita akan belajar tentang struktur virus. Struktur virus. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Nah, bakteriofag ini itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Partikel virus yang lengkap disebut sebagai virion. Nah, virion pada bakteriofag itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kepala, ada bagian leher, dan juga ada bagian ekor. Kita akan pelajari satu persatu, mulai dari kepala. Nah, bagian kepala ini di dalamnya tersimpan asam nukleat. Pada virus bisa berupa DNA, bisa berupa RNA. Tapi untuk bakteriofag ini, kepalanya itu berbentuk polihedral dan asam nukleatnya adalah DNA. Nah, materi genetik atau asam nukleatnya ini diselubungi oleh bagian yang disebut sebagai kapsid. Kapsid itu adalah selubung protein yang terdiri dari subunit-subunit yang disebut sebagai kapsomer. Kapsomer-kapsomer ini akan bergabung membentuk kapsid. Selanjutnya ada leher. Ya, jadi leher ini adalah bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Fungsinya adalah untuk saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang terakhir itu ada ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor, yang ini, dan juga lempeng dasar. Nah, serabut ekor itu berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Ya, jadi ini untuk melekatkan diri pada sel inang, sementara bagian lempeng dasarnya ini berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan asam nukleat ke dalam sel inang. Nah, tapi tidak semua virus itu memiliki leher dan ekor ya.
Seperti yang sudah Budara sampaikan sebelumnya, jadi tidak semua virus itu memiliki leher dan juga ekor. Nah, contohnya ini ada pada virus influenza. Dia tidak punya leher dan juga ekor. Tapi pada virus influenza ini dia punya struktur aksesori tambahan yang membantunya untuk menyerang sel inang. Ya, jadi pada virus influenza ini dia punya struktur tambahan yang namanya envelope, di mana envelope ini adalah selubung di luar kapsid yang tersusun atas fosfolipid dan juga protein. Ya, virus corona atau COVID-19 juga dia memiliki struktur envelope. Ya, jadi envelope ini dia juga sensitif karena dia tersusun atas lemak, dia sensitif terhadap deterjen gitu. Jadi makanya kita harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Ketika kita mencuci tangan dengan sabun, maka membran envelope-nya ini bisa pecah gitu. Jadi virusnya tidak akan bisa menyerang tubuh kita. Nah, envelope ini juga dilengkapi sama spike nih. Nah, jadi spike ini fungsinya adalah untuk menempel pada inang. Dan juga spike ini sebagai pengenal sel inang ya, karena si setiap virus itu dia akan menyerang sel inang secara spesifik sesuai dengan bentuk dari spike-nya. Secara umum, bentuk virus itu ada 4 macam. Yang pertama ada helix atau batang, contohnya ini pada TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian juga ada yang berbentuk polihedral, ini contohnya adalah adenovirus. Kemudian juga ada yang berbentuk spherical atau bulat, contohnya seperti virus influenza. Dan ada juga yang berbentuk kompleks atau biasa disebut dengan virus T, ini dia contohnya adalah bakteriofa. Yang terakhir kita akan belajar tentang reproduksi virus. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa virus ini untuk melakukan reproduksi dia harus berada di dalam sel inangnya gitu. Jadi dia harus menumpang ya. Nah, di dalam sel inangnya di situ dia bisa melakukan replikasi asam nukleatnya atau materi genetiknya. Nah, replikasi si virus ini bisa dilakukan dalam 2 cara gitu ya. Bisa dengan siklus litik, bisa juga dengan siklus lisogenik. Ya, bedanya adalah siklus litik ini adalah siklus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang. Sementara siklus lisogenik adalah siklus di mana materi genetik si virus ini dia akan bergabung dengan materi genetiknya sel inang membentuk profag. Ya, jadi kalau siklus litik ini bisa dilihat dari gambar, ya jadi dia tahapannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan siklus lisogenik, lebih pendek gitu ya tahapannya ya. Dan juga pada siklus litik ini nantinya jumlah virus yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini nanti virus yang dihasilkan dia bisa lebih banyak, tapi waktunya pun untuk prosesnya pasti jauh lebih lama siklus lisogenik dibandingkan dengan siklus litik. Kita akan pelajari siklusnya satu persatu. Pada video ini yang akan dicontohkan untuk siklus litik dan lisogenik ini adalah ketika bakteriofag menginfeksi bakteri. Ya, kita akan mulai dulu dari siklus litik. Jadi pada siklus litik ini awalnya itu ada fase adsorpsi di mana si virus ini akan melekat pada sel bakteri. Ya, jadi gambar yang ini itu adalah virus, yang ini adalah bakterinya. Nah, selanjutnya adalah tahap penetrasi di sini. Nah, penetrasi itu adalah ketika si virus itu dia menyuntikkan atau memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh bakteri. Ya, jadi di sini kalau bakteriofag itu kan dia virus DNA. Jadi di sini DNA-nya dimasukkan, ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan si materi genetik atau DNA-nya si bakteri itu akan hancur. Karena di sini si materi genetiknya si virus itu akan menguasai selnya bakteri gitu. Jadi kayak dibajak gitu sel bakterinya. Nah, selanjutnya adalah fase sintesis,
di mana asam nukleatnya virus yang tadi dia mengendalikan aktivitas yang terjadi di dalam sel bakteri ini, dia menggandakan materi genetiknya si virus. Sehingga di sini akan terbentuk banyak asam nukleat si virus ini. Nah, tahap yang keempat itu adalah fase perakitan, di mana di sini itu terbentuk bagian kepala, badan, dan ekornya si virus. Kemudian yang terakhir itu ada fase litik, di mana di sini virusnya sudah terbentuk dan virus ini dia mengeluarkan enzim lisozim, di mana enzim lisozim ini bisa memecah tubuhnya atau selnya bakteri. Nah, yang terjadi ketika sel bakterinya pecah ya sel bakterinya ini akan mati. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Dara akan menjelaskan tentang siklus lisogenik. Nah, sebenarnya siklus litik dan siklus lisogenik itu tahapannya hampir sama. Cuman memang ada beberapa fase atau tahapan yang tidak ada di siklus litik tapi ada di siklus lisogenik. Bu Dara akan menjelaskan. Jadi awalnya tuh sama aja gitu. Awalnya adalah fase adsorpsi di mana virusnya di sini akan melekat atau menempel pada sel inangnya. Di sini adalah sel bakteri. Nah, kemudian yang kedua adalah fase injeksi nih, di mana di sini virus akan memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel bakteri. Nah, kemudian adalah fase penggabungan di sini untuk siklus lisogenik. Jadi, setelah injeksi, si materi genetik atau asam nukleatnya si virus ini, dia akan bergabung atau menyisip ke dalam materi genetiknya si bakteri. Jadi beda sama siklus litik tadi. Kalau siklus litik tadi ketika asam nukleatnya si virus atau DNA-nya virus itu masuk, dia akan menguasai tubuhnya bakteri gitu. Sehingga materi genetik atau DNA-nya si bakteri itu akan hancur. Tapi ini enggak. Kalau siklus lisogenik dia malah join ya, temenan dulu gitu. Dia pura-pura baik dulu nih ceritanya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti si bakteri ini akan melakukan pembelahan sel kan. Nah, ketika fase pembelahan sel ini bakterinya melakukan pembelahan sel itu pasti dibarengi dengan replikasi DNA-nya si bakteri. Tadi DNA-nya bakteri udah ada materi genetik atau DNA dari si virus ini. Nah, otomatis nanti semua bakteri yang dihasilkan itu pasti mengandung materi genetik dari si virus. Gitu, sehingga banyak bakteri yang terinfeksi oleh virus gitu. Nah, pada kondisi tertentu siklus litik ini bisa beralih ke siklus litik gitu. Jadi si materi genetik atau DNA-nya yang tadinya gabung ya menjadi profag ini, ya profag ini dia bisa melepaskan dirinya gitu. Jadi dia bisa melepaskan DNA-nya dari bakteri, dari DNA-nya bakteri gitu. Jadi ketika dia melepaskan diri lagi, dia akan menguasai tubuhnya bakteri dan akan menghancurkan materi genetiknya si bakteri untuk melakukan fase perakitan gitu. Jadi di sini dirakit ya, mulai dibentuk bagian kepala, badan, dan ekor dari virus. Nah, baru deh terakhir adalah lisis-lisis juga gitu, fase litik, di mana di sini bakterinya virusnya maksudnya dia akan mengeluarkan enzim lisozim untuk memecah selnya bakteri. Sehingga ujung-ujungnya ketika virusnya keluar, pasti bakterinya ini akan mati. Ya, jadi untuk siklus lisogenik ini ada tambahan yaitu ada fase penggabungan dan fase pembelahan yang tidak ada di siklus. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video pembelajaran yang Bu Dara buat ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe untuk mendukung agar channel Bu Dara ini tetap berjalan. Selalu semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.